Dan tak mengapa setiap kali Anda menarik nafas dan mendorong nafas Anda seperti ini, semakin Anda menarik aura kebahagiaan di alam semesta dengan udara yang Anda hirup, dengan degup jantung yang Anda rasakan, dengan aliran darah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Halo Slimmer, ketemu lagi. Kita masuk ke hari berikutnya dari 21 Challenge Mind Slim. Di sini Anda akan mulai masuk kepada satu topik yang menarik, yaitu bagaimana mengoptimalkan self hypnosis sebagai sebuah proses Anda memprogram pikiran bawah sadar Anda. Nah, seringkali pertanyaannya adalah apa itu self hypnosis, mengapa self hypnosis, dan bagaimana implementasinya. Dan di video ini saya akan sharing kepada Anda bagaimana Anda memahami sebuah proses pemrograman pikiran bawah sadar dilakukan dengan cara self-hypnosis. Nah, self-hypnosis itu apa? Self-hypnosis adalah proses hipnosis mandiri, di mana Anda memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Anda sadari bahwa pikiran sadar dan bawah sadar, peran utama lebih banyak dikerjakan oleh pikiran bawah sadar Anda dalam kebiasaan sehari-hari kita. Dan pikiran sadar kita optimal hanya 12%, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang 10%. Sedangkan pikiran bawah sadar kita secara dominan mempengaruhi kebiasaan kita bisa sampai 88% pengaruhnya. Ada yang mengatakan sampai 90%, 92%. Prinsipnya adalah bawah sadar kita jauh lebih dominan yang menggerakkan kebiasaan-kebiasaan kita. Sebagai contoh, ketika Anda tahu bahwa untuk turun berat badan Anda perlu eat less secara sadar, masuk akal, dan sebagainya. Artinya apa? 12% pikiran sadar Anda memahami bahwa turun berat badan perlu eat less. Tetapi, entah mengapa, pikiran bawah sadar Anda seolah ketika ketemu makanan, nggak makan itu. Atau nggak bisa stop makan. Atau mulut rasanya kepengen ngunyah terus. Atau nggak bisa stop. Nah, artinya apa? Di sini pikiran bawah sadar kita lah yang menggerakkan kita atau dominan mempengaruhi keputusan-keputusan dalam pikiran kita. Nah, teman-teman dalam proses melangsing ini dengan Mind Slim diajak bagaimana Anda mulai paham bahwa pikiran bawah sadar Anda pun bisa diajak untuk berdamai, diajak untuk diarahkan supaya selaras dengan pikiran sadar Anda. Terutama dalam konteks melangsing ini, Anda jadi eat less, move more, Anda menjadi feel good, Anda menjadi mudah untuk stop emotional eating, stop craving, memiliki motivasi bergerak, dan juga memiliki self-esteem yang positif. Nah, disinilah peran dari self-hypnosis. Nah, istilah self-hypnosis dalam bahasa Indonesia ya, hipnosis mandiri ya. Artinya Anda melakukan untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda dibantu oleh seorang hipnoterapis, artinya Anda melakukan proses hipnoterapi. Dan self-hypnosis ini sadari bahwa Anda pun bisa melakukannya. Dan di dalam hipnoterapi pun, every hypnosis process is self-hypnosis. Jadi, kalaupun Anda dibantu seorang hipnoterapis, itu pun Anda sebenarnya melakukan untuk diri Anda sendiri. Seorang hipnoterapis hanya memfasilitasi saja, membantu Anda, mendukung Anda dengan teknik-teknik, metode-metode untuk memprogram pikiran. Nah, sekarang kita akan pahami bahwa dalam melangsing, pikiran bawah sadar kita bisa Anda pengaruhi dengan self-hypnosis. Prinsip dasarnya adalah membypass critical area masuk ke pikiran bawah sadar kita. Artinya apa? Mengistirahatkan pikiran sadar kita sehingga sugesti atau bahasa Indonesianya suggestion adalah sugesti. Sugesti artinya saran. Artinya Anda memberikan saran ke pikiran bawah sadar Anda. Dan dengan proses hipnosis, pikiran bawah sadar Anda menjadi lebih mudah untuk menerima, memahami, bahkan untuk dalam tanda petik komit untuk sebuah program yang baru dalam pikiran bawah sadar Anda. Contoh misalnya dalam konteks yang lain selain slimming, misalnya ketika Anda ingin memberikan sugesti ke putra-putri Anda. Misalnya, kamu akan terbangun dengan segar, bugar, dan perasaan bahagia. Dan entah mengapa kalimat-kalimat itu ketika timingnya pas, ketika si anak dalam kondisi yang dalam tanda petik trance, artinya dalam kondisi di mana kesadaran dan pikiran bawah sadarnya pun critical areanya mulai terbuka untuk menerima saran, dan disitulah akhirnya apa yang terjadi. Putra putri Anda ketika terbangun merasa segar, bugar, dan juga merasa bahagia. Termasuk Anda juga, misalnya tanpa Anda sadari ketika Anda menghipnosis diri Anda sendiri untuk mampu mempraktekkan 5 magic rule yang kemarin Anda sudah pahami,
Anda menjadi lebih menyadari, dan entah mengapa nanti pikiran bawah sadar Anda terus memberikan alarm, memberikan kesadaran-kesadaran kepada pikiran bawah sadar Anda dan pikiran sadar Anda. Jadi artinya self hypnosis ini adalah sebuah proses di mana Anda bisa memberikan sugesti ke pikiran bawah sadar Anda. Ada beberapa latihan yang hari ini ingin saya deliver ke Anda yang bisa Anda praktekkan. Salah satunya adalah bagaimana Anda mulai go inside, masuk ke dalam diri Anda. Dan hipnosis ini bisa Anda praktekkan kapanpun, dimanapun, hanya saja di tempat yang aman, nyaman, sehingga tidak terganggu atau tidak ke distract. Ya, saya akan latih Anda sebagai cara Anda ini sebagai pondasi nanti, karena nanti pas saat how to stop emotional eating, how to stop craving, akan banyak menggunakan proses-proses ini. Jadi kita latihan dulu bagaimana Anda melakukan hipnosis mandiri kepada diri Anda sendiri. Ya, dan singkirkan mitos-mitos hipnosis adalah pengendalian pikiran. Mitos-mitos adalah hipnosis artinya ada kuasa gelap atau kontrol pikirannya, salah. Anda menjadi tuan rumah untuk pikiran Anda sendiri dan Anda semakin menyadari apa yang Anda sadari. Itu yang sangat penting dalam proses hipnosis mandiri ini. Oke, kita latihan. Ikuti apa yang saya instruksikan dan jangan lakukan yang tidak saya instruksikan. Dan selama proses ini silakan Anda cari posisi yang nyaman, santai, rileks. Sekarang ikuti apa yang saya instruksikan. Pejamkan mata Anda. Tarik nafas yang dalam. Buang nafas secara perlahan-lahan. Good. Dan sekarang tarik nafas lebih dalam lagi. Buang nafas secara perlahan-lahan. Good. Dan sementara Anda menarik nafas dan mendorong nafas Anda seperti ini, abaikan yang terjadi sekitarnya, fokus pada proses ini karena Anda melakukan ini untuk satu alasan dan tujuan. Dan sementara Anda menarik nafas, mendorong nafas Anda secara bebas, sadari apa yang Anda sadari. Sadari posisi duduk Anda, sadari baju yang melekat di tubuh Anda. Dan sekarang gunakan 3 hal kemampuan Anda untuk membantu proses ini. Yang pertama adalah kemampuan Anda mendengarkan suara saya dengan jelas. Yang kedua adalah kemampuan Anda untuk membayangkan, mengimajinasikan apapun yang saya sugestikan pada Anda. Dan yang ketiga adalah kemampuan Anda untuk lebih sensitif dengan diri Anda sendiri. Dan sementara Anda menarik nafas, mendorong nafas Anda seperti ini. Saya ingin Anda memperhatikan, mendengarkan suara-suara yang Anda dengar di telinga kiri Anda. Dan sekarang amati, dengarkan suara-suara di telinga kanan Anda. Sekarang amati dan perhatikan suara-suara di belakang Anda. Amati dan perhatikan sekarang suara-suara di depan Anda. Dan sekarang Anda amati dan perhatikan suara-suara yang masuk ke telinga kanan dan telinga kiri Anda. Dan sementara Anda mendengarkan suara-suara ini, saya ingin Anda merilekskan otot-otot sekitar daerah wajah Anda. Mungkin mulai dari kelopak mata dan bola mata Anda. Anda istirahatkan. Good. Anda rasakan ada otot-otot lembut di antara kelopak mata dan bola mata Anda. Anda istirahatkan. Dan sekarang amati, rasakan otot-otot sekitar wajah Anda. Biarkan mereka beristirahat, rileks, dan lemas. Dan sekarang amati dan rasakan otot-otot sekitar dada Anda, lengan Anda, hingga jari jemari tangan Anda. Biarkan mereka beristirahat, rileks, dan lemas. Amati otot-otot sekitar perut, pinggang, pinggul, paha. Biarkan mereka beristirahat hingga kaki Anda. Dan sekarang amati dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jika masih ada bagian yang masih tegang, Anda kendurkan, lemaskan. Ya, seperti ini. Anda lemaskan, Anda istirahatkan. Semakin Anda mencoba untuk menggerakkan otot-otot tubuh Anda, semakin ditarik lebih dalam lagi, lebih rileks, lebih beristirahat, lebih lemas. Dan tak mengapa setiap kali Anda menarik nafas dan mendorong nafas Anda seperti ini,
semakin Anda menarik aura kebahagiaan di alam semesta dengan udara yang Anda hirup, dengan degup jantung yang Anda rasakan, dengan aliran darah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Rasakan betapa aura kebahagiaan ini atau sensasi rasa bahagia Anda rasakan. Anda merasakannya dari ujung kepala hingga ujung kaki, dari dalam hingga ke pori-pori. Dan sensasi ini Anda tingkatkan, perkuat, perjelas, perbesar sensasi hingga Anda bisa merasakan betapa ketika Anda menarik nafas dan mendorong nafas Anda merasakan sensasi rasa bahagia. Entah mengapa. Good. Dan sekarang saya akan bangunkan Anda dalam hitungan 1 sampai dengan 5, dan tepat pada hitungan kelima nanti Anda terbangun dengan segar dan bugar. 1, rasakan keberadaan Anda di ruangan ini. 2, rasakan tarikan nafas dan hembusan nafas Anda. Semakin segar, semakin bugar. 3, tarik nafas, buang nafas Anda dan rasakan tarikan nafas, hembusan nafas Anda membangunkan Anda semakin segar, semakin bugar. 4, 5, buka mata Anda secara perlahan-lahan dan rasakan tubuh Anda semakin segar, semakin bugar. Good. Dan Anda bisa melihat sekeliling Anda dengan warna-warni yang lebih terang, lebih jelas, lebih nyata. Dan Anda sudah berlatih. Dengan self-hypnosis ini, Anda bisa mempengaruhi pikiran dan tubuh Anda dan pikiran bawah sadar Anda tentunya untuk bisa mengikuti apa yang menjadi saran atau sugesti Anda kepada diri Anda sendiri. Ya. Dan ini adalah awal Anda masuk kepada pemrograman pikiran menggunakan hipnosis atau NLP dan juga metode coaching. Demikian untuk hari ini, silakan berlatih dan semakin Anda sadari apa yang perlu Anda perbaiki dalam 5 Magic Rule Mind Slim yang kemarin Anda sudah pelajari, hingga akhirnya nanti kita akan masuk pada how to stop emotional eating, how to stop craving, feel good about yourself, dan juga boosting your self-esteem dengan metode Mind Slim ini. Oke, sampai ketemu, selamat melangsing, senang mendampingi Anda melangsing. Saya Juli Triharto.